Tergantung, kalau yang pemula cuman belanjanya puluhan ribu. Ya. Kalau yang udah hobi sampai jutaan. Sampai jutaan mereka banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, jumpa kita di Bincang Rina Ruang Indonesia Bicara. Hari ini pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan masalah, tapi juga menimbulkan hal-hal baru yang unik untuk kita simak, bahkan menghasilkan uang. Kita bicara soal bunga. Banyaknya waktu ibu rumah tangga di rumah membuat ibu rumah tangga punya banyak hal untuk dikerjakan. Salah satunya berbunga. Dan ini menimbulkan tren di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kampar. Bunga-bunga zaman dahulu yang tidak kita anggap bukan apa-apa menjadi tren dan kekinian. Harganya juga fantastik, ratusan juta rupiah. Kali ini kami tidak akan bicara soal bunganya secara detail, kami akan bicara potensinya. Seorang ibu rumah tangga biasa dengan hobinya berbunga malah memunculkan ladang bisnis baru berjualan bunga. Kita akan bicara dengan salah satu ibu rumah tangga yang berhasil mengembangkan hobi menjadi peluang mendapatkan uang. Ibu Amelia. Assalamualaikum Mel, sehat? Salam sehat Kak. Baik, Amel cantik sekali ya, secantik bunga-bunganya. Baik, kita bicara dulu. Ini bunga apa daun? Daun. Daun. Tapi sudah menjadi, kenapa bisa sebut bunga? Karena keindahannya atau apa? Mungkin karena keindahannya, daun yang apa namanya? Ini apa namanya nih? Ini lotus. Lotus ya. Jenis aglonema lotus. Kalau ini caladium. Caladium. Tapi ini jadi hanya menjadi bunga. Iya. Ya, baik. Sejak kapan Amel mulai suka memelihara bunga ini? Awalnya sekitar 2,5 tahun yang lalu. Belum trending ya? Belum. Oke. Awalnya bunga kertas, bunga mawar. Mulai dari yang aglo yang murah-murahan sampai sekarang. Terus setelah ini jadi tren, mulai menjual bunganya kapan? Mulai menjualnya ya awal mulai hobi itu Kak. Karena kawan yang sering minta-minta, kita kan beli. Ya kita beli, orang minta. Ya disitulah dijadikan. Disitulah dijadikan. Jadikan uang lah gitu dari hobi. Daripada dia minta, mending hobi. Oke. Bunga apa yang paling banyak laku ini? Yang banyak laku yang jenis aglonema sama jenis caladium. Aglonema yang ini? Yang ini yang paling dicari. Ini warna merah ya? Suksom. Ini harganya berapa, Mel? Ini harganya 700. 750.000 satu pot ini? Iya, 700. Baik. Ini 700. Harga 700, suksom juga sama. Ini juga, ini kalau ini? Ini caladium. 200 satu pot. Dan ini harganya berapa? Yang ini yang paling wow, yang menurut Amel Kak, harganya 3,5. 3,5 juta rupiah. Netizen 3,5 juta rupiah hanya untuk bunga. Tapi kita tidak bicara dulu kenapa ini sebab maksudnya tidak bicara kita soal mahalnya. Kita akan bicara soal keindahannya. Ini yang menarik ini menurut para pembeli. Menurut Amel sendiri dulu sebagai peminat bunga, itu apa yang menarik dari daun-daun ini? Menurut Amel yang menariknya keberagaman daunnya. Keberagaman daunnya. Contohnya apa nih? Ini ada warna pinknya gitu. Iya, ada warna pinknya. Yang kayak gini merahnya merah menyala gitu. Banyak kali motif-motif daun. Dari yang lainnya bisa ini juga ini. Ini namanya Helena. Apa yang menarik dari si Helena ini? Menariknya apa ya? Daunnya bulat mangkok. Ada mintik hijaunya juga, ada warna pinknya juga, luar biasa. Dan ini sekarang ngetrennya kalau untuk pemeliharaan, seperti apa pemeliharaan bunga ini? Pemeliharaan cuman pupuk, penyiraman yang rutin, penyiraman paling sekali 3 hari. Yang disemir gitu. Disemir? Disemir pakai apa? Disemir macam-macam. Ya. Ini kalah sepatu netizen. Iya, disemirnya macam-macam. Kalau yang mau ekonomis bisa pakai santan kelapa. Santan kelapa. Bisa pakai minyak zaitun. Pakai kapas wajah dilap pakai minyak zaitun. Kalau enggak, yang paling ekonomisnya lagi pakai tisu basah. Tisu basah. Tapi tetap dilap. Tetap dilap. Berapa kali lapnya dalam 1 hari atau dalam 1 minggu?
Kalau Amel sendiri nggak berkala. Kalau udah mulai Udah kusam? udah berdebu, baru dilap. Mengalahkan ngelap suami nih, bisa saya pikir seperti itu ya. Memang luar biasa sekali. Kalau yang ini variasinya apa lagi nih Mel? Ini bunga apa? Ini juga kayaknya kekinian juga ya? Iya, ini termasuk bunga jadul. Ini bunga kupu-kupu. Bunga jadul. Tapi ini harganya tidak fantastis ya? Enggak. Masih terjangkau? Ya sekitar 10 20.000. 20.000 ya, tergantung kerimbunannya. Iya, baik. Nah kalau mereka ibu-ibu ini kalau sekali belanja, biasanya mereka belanjanya berapa nilainya itu? Ya, yang belanja tergantung. Kalau yang pemula cuman belanjanya puluhan ribu. Ya. Kalau yang udah hobi sampai jutaan. Sampai jutaan mereka banyak. Mereka tidak sayang menggunakan uang seperti itu. Ada. Ya, tergantung orangnya. Jadi kalau Amel sendiri ngambil bunganya dari mana? Pertama lu nanam sendiri ya? Iya, Sekarang? awalnya nanam sendiri. Dari awal dulu belanja di floris-floris, ngambil-ngambil bunga di floris. Ya, setelah booming ini barulah belanja ya online gitu. Belinya online. Dari mana? Dari ini? Dari Lampung. Dari Lampung. Itu dikembangkan lagi baru dijual begitu. Tapi pernah protes nggak sih pembelinya ini kok mahal gitu? Nggak Yang protes ya pemula. Yang pemula, yang hobi nggak protes lagi. Yang hobi udah tahu harganya. Yang protes malah pemula. Dikasih harga 100 saja masih kemahalan. Iya, saya juga begitu. Iya. Saya masih Karena orangnya pemula gitu. Iya, pemula. Tapi jadi membedakan antara pemula dengan penghobi itu mereka tidak bertanya soal harga. Bukan kalau membedakan pemula sama penghobi bukan di harga aja. Kalau udah pertama ke sini belum masih nanya-nanya itu udah tahu dia pemula. Kalau udah penghobi udah tahu ini ya. Gitu. Dan mereka tidak protes masalah harga Nggak gitu. protes. Baik, ini kalau Amel kalau jual mereka beli langsung atau mereka jemput ke sini atau Amel yang antarkan? Tergantung. Ada yang diantar paling terimanya area Bangkinang Pekanbaru. Itu pun kalau ke Pekanbaru, kalau ada jadwal ke Pekanbaru baru diantarin. Kalau orangnya sabar menunggu, baru diantarin. Gitu. Banyak pelanggan, banyak yang dari Teluk Kuantan ada. Ada juga ya? Dari Pasir ada. Dari Pekanbaru yang datang langsung ke sini banyak. Mereka melihat barangnya langsung atau via online? Via online. Facebook. Media sosial. Jadi Amel juga menggunakan media sosial. Iya, luar biasa. Ini jadi tidak pernah terpikir nggak ini akan menjadi bisnis akan selanjutnya atau bagaimana? Nggak pernah terpikir. Nggak pernah terpikir, tapi jalani sekarang. Iya, dan enak uangnya. Jalani aja. Sudah berapa miliar nih penghasilannya nih? Sudah banyak dong ya. Alhamdulillah lumayan, sudah alhamdulillah. Dan masih mau melanjutkan ya Amel ya? Insya Allah masih lah. Baik, Amel punya tips mungkin untuk pencinta bunga ini apa yang harus dilakukan biar ini bisa subur? Subur. Bagus gitu. Kalau menurut Amel sendiri sih, kalau sebelum berbunga ini kenali dulu. Ya, kenali dulu. Kenali dulu bunganya sebelum berbunga. Kenali dulu aglonya, kemana kekurangan aglo ini apanya, kelebihannya, kenali dulu gitu. Kalau aglo kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Tidak boleh kena matahari. Ya, kalau aglo kekurangannya tidak boleh terkena matahari langsung. Matahari secara langsung ya. Nggak boleh terkena matahari langsung. Yang kedua, nggak boleh basah. Tidak boleh basah. Medianya tidak boleh terlalu basah. Baik. Makanya penyiramannya tuh cukup sekali 3 hari. Atau tunggu tanahnya medianya itu benar-benar kering. Baru disirami. Kalau yang lain gimana? Sama aja? Yang lain sama aja. Sama aja, oke. Baik, tadi yang paling populer apa tadi? Aglo. Setelah itu apa lagi di bawah aglo? Apalagi paling banyak dicari? Keladium ini banyak dicari ya. Keladi hias gitu. Setelah itu aglo, keladium, monstera. Monstera yang mana tadi? Monstera yang ada sama Amel yang murah-murah. Yang murah-murah yang ini. Oh, ini monstera. Ini yang murah-murah. Kalau ini puluhan ribu juga? Ya, masih puluhan ribu. Masih puluhan ribu. Baik, netizen Indonesia itu dia hobi yang kita dengar dari seorang ibu rumah tangga yang biasa saja sebenarnya, tidak ada bukan ada pelatihan seorang wirausahawan, tidak seperti itu, tapi hanya hobi yang akhirnya menghasilkan kepada duit. Kami di sini hanya ingin menjelaskan kepada netizen, apapun hobi Anda, apapun hobi kita, jika kita menjalaninya dengan sepenuh hati, itu akan bisa menghasilkan. Satu lagi mungkin pertanyaan saya kepada Amel adalah masalah keluarga. Bagaimana suami melihat ini?
Suami support. Support ya. Dia doang menguntungkan. Iya. Karena Amel menguntungkan gitu. Tapi dia tidak marah, "Oh, ini beli bunganya Oh, jutaan." enggak. Dari dulu sebelum ini jualan Dari juga? awal, malahan dari awal hobi beli bunga di floris dulu awalnya. Bilang sama suami, gimana, banyak yang minta-minta, gimana kalau dimodali saja gitu, ya disupport. Dan suami mau memodalin gitu. Hari ini juga dimodalin Iya, oleh sampai suami. sekarang. Nah, modalnya udah balik dong ya. Udah ya. Baik, netizen Indonesia, kami ingin menyatakan kepada Anda, apapun hobi Anda, jalani dengan baik, jalani dengan penuh bahagia. Mana tahu suatu saat nanti hobi itu akan menjadi ladang bisnis baru dan akan menguntungkan. Karena tidak ada harga untuk sebuah kebahagiaan. Harga itu bisa menjadi mahal dan bisa menjadi murah. Tergantung hobi kita bagaimana. Dari Ruang Indonesia Bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.